Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kembali berjumpa dengan saya Abdul Ghafur SPDI, guru Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Nurul Jalal Jakarta, yang hari ini saya akan kembali melakukan perekaman kegiatan belajar mengajar di kelas 2 Aliyah Madrasah Nurul Jalal Jakarta dengan tema toleransi beragama. Selamat mengikuti dan menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Mudah-mudahan anugerah kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, terutama bisa kita gunakan untuk mengkaji, mempelajari ilmunya Allah guna meraih ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kegiatan belajar kita mulai, seperti biasa kita awali dengan membaca doa, memohon kepada Allah. Saya minta kepada Hasbi As-Siddiqi untuk memimpin pembacaan doa sebelum belajar. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah dengan niat agar Allah menjadikan kita keberkahan di dalam ilmu kita, menjadikan kemudahan di dalam menghafal dan memahami pelajaran kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Saya absen terlebih dahulu. Absen pertama Adelia Ramadana, Alia Maulidia, Amelia Irawan. Baik, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, saya ingin mereview tentang materi minggu yang lalu. Masih ingat materi minggu yang lalu surat apa? Al-Kahfi dan surat Al-Kafirun. Nah, pelajaran yang telah sama-sama kita lalui, kita pelajari bersama, itu jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita lupakan. Harus senantiasa kita ingat dan harus senantiasa kita upayakan untuk kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semuanya, sebelum kita memasuki ke pembahasan materi pada hari ini, yakni surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13, kita saksikan terlebih dahulu video yang akan saya putar. Di antara 14 istilah baik dan lingkungan video yang saya tayangkan dan kisah toleransi abadi dalam setiap bangunan yang hingga kini masih berdiri. Ada beberapa versi dari kisah berdirinya masjid Umar ini. Namun yang paling terkenal adalah diajak untuk berdoa di gereja Makkah Kudus, namun beliau menolak karena itu menjadi hal yang tidak diinginkan. Sedikit penjelasan atau gambaran tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, surat Al-Hujurat ayat 10. Itu ada informasi dari Allah bahwa kita semua orang yang beriman adalah saudara. Ini jadi gambaran bahwa agama kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi toleransi, sangat menjunjung tinggi kedamaian, sangat menjunjung tinggi. Sebelum kita
memasuki ke pembahasan materi pada hari ini, yakni surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Kita saksikan terlebih dahulu video yang akan saya putar. Di antara 14 istilah Silakan baru yang ada di lingkungan disaksikan video yang Facebook saya tayangkan. dan kisah toleransi abadi dalam setiap bangunan yang hingga kini masih berdiri. Ada beberapa versi dari kisah berdirinya masjid Umar ini. Namun yang paling terkenal adalah itu Rasulullah mengajak untuk berdoa di gereja Makam Kudus, namun beliau menolak karena itu menjadi hal yang tidak diinginkan. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang diakhiri sampai humud dzalimun. Saya bacakan sebelumnya baru diikuti semuanya. Setelah itu saya pengen nanti minta satu anak untuk membacakannya. Baik, diperhatikan, didengarkan, baru diikuti yang saya contohkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Saya minta ayat berikutnya dilanjutkan Saddam untuk dibaca dengan tartil sesuai dengan ilmu tajwidnya. Silakan Saddam dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin 'asa an yakunu. Terima kasih, bagus bacanya, bagus banget. Sekarang saya minta ayat berikutnya dibaca Saudara Randy. Sorry, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum. Bacaannya cuman lebih diteliti lagi ketika membaca Al-Quran agar bisa menghindari kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Baik, itulah surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13 telah dibaca oleh Saddam, Khalil dan Randi. Berikutnya saya minta yang perempuan untuk menerjemahkan. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Cukup, dilanjutkan terjemah berikutnya. Si Atiyah sampingnya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Cukup, dilanjutkan terjemah berikutnya. Si Atiyah sampingnya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang sudah memakan daging saudaranya yang sudah mati? Terima kasih kepada Atia dan Kanza yang telah membacakan terjemah dari Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Ikan Surat Al-Hujurat yang barusan telah kita baca per kalimat atau per kosakata. Saya baca lafadznya, kalian yang menerjemahkan. Innamal mu'minuna, innamal mu'minuna ikhwatun. Di depan tentang kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Bisa dilihat di depan. Ayat yang ke-10 dari Surat Al-Hujurat menegaskan bahwa orang-orang mukmin adalah bersaudara. Jadi semua orang mukmin dimanapun berada, apapun bahasanya, semuanya adalah saudara. Mempelajari bersama tentang Quran Surat Al-Hujurat yang berkaitan tentang toleransi. Berikutnya kita beralih pada hadis Nabi yang juga menjelaskan tentang toleransi. Dari Abi Hurairah, ikuti yang saya baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang isi hadis tersebut bisa dijadikan landasan dalam toleransi, karena di hadisnya Nabi menganjurkan kepada umatnya agar menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih. Menambah wawasan kita dalam memahami Al-Quran Surat Al-Hujurat, silahkan disimak penjelasan dari Ustadz Abdus Somad yang beliau sudah bergelar Profesor Doktor dari luar negeri semua, gelar yang beliau raih. Yang pertama Al-Azhar, S1-nya, S2-nya di Maroko, dan S3-nya di Sudan. Untuk itu, untuk menambah wawasan dalam memahami Al-Quran Surat Al-Hujurat, kita simak bersama-sama video yang berikut ini. Nah, jadi begitulah agak-agaknya. Maka kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu bacalah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barulah masuk ayat Surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yaitu menjelaskan bahwa turunnya ayat ini sebagai larangan mengangkat. Ustaz, saya ingin tanya, dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara.
kenyataannya sekarang antara kita saling membenci. Ada yang bisa memberikan tanggapan, jawaban, dipersilahkan. Iya, monggo silakan. Untuk menyikapi hal tersebut agar salah satu ormas memberikan apresiasi atau menghargai kepada pendapat sesama ormas lainnya. Jawaban yang sangat luar biasa dari Hasbi As-Siddiqi. Kita berikan aplaus, apresiasi dari jawaban ini. Jadi bisa saya tarik benang merah, saya tarik kesimpulan bahwa untuk menghadapi problematika umat saat ini yang banyak terjadi, yang faktual, di antara kalangan umat Islam banyak terjadi perselisihan, banyak terjadi pertentangan, hingga terkesan mereka saling bermusuhan. Maka cara menyikapinya harus kembali kepada petunjuk Allah dalam Al-Quran. Jadi kita harus menjadikan Islam dan Al-Quran di atas segala ormas yang kita ikuti. Kita jadikan Al-Quran dan Islam ada di atas segala organisasi yang kita ikuti. Hilangkan, lenyapkan fanatisme antar kelompok. Hilangkan, lenyapkan fanatisme antar ormas. Hilangkan, lenyapkan fanatisme antar organisasi. Yang kita pegang, yang kita utamakan, yang kita fanatiki adalah Islam. Jangan kepada ormas. Karena yang ditanyakan nanti di alam kubur bukan ormas kita, tapi agama kita. Maka semuanya jawabannya sama, adalah al-Islam dini. Islam adalah agama harian. Terima kasih semuanya atas semangatnya di dalam belajar, dan mohon maaf atas segala hal ihwal yang kurang berkenan. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.